Shalom, kembali lagi bersama saya Uncle Mandil 24. Ya, ini Uncle, pengikut Yesus Kristus. My Lord, Jesus Christ is my Lord, my Savior. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhanku, juru selamatku. Tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus. Ya, ini yang menjadi imanku di dalam kekristenanku. Ya, kita akan sambung di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Nah, di sini satu kisah yang luar biasa dari perkataan Yesus Kristus, di mana detik-detik penyalibannya. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa toh Yesus disalib? Ya, karena pada waktu itu Yesus hadir, dan di mana pada waktu itu masa itu dalam pemerintahan Romawi. Dan Romawi itu menghukum orang-orang setempat dengan salib, ya. Tetapi kalau tentara Romawi sendiri tidak disalib. Nah, tetapi kalau kita lihat di video yang sebelumnya di Lukas 23:33, Yesus tidak disebutkan penjahat. Tapi yang disebutkan penjahat itu adalah dua orang yang bersama dengan dia yang disalib, gitu. Tetapi Yesus tidak berbuat jahat. Nanti kita lihat pengakuan dari orang jahat ini mengatakan dia tidak berbuat kesalahan. Jadi Yesus disalib oleh karena masa itu adalah masa yang dituduhkan kepada Yesus. Orang-orang Yahudi, ya, pemimpin agama Yahudi menuduh Yesus dengan iri hati, ya, dengki hati, mencari celah untuk membunuh Yesus. Karena orang Yahudi menganggap bahwa satu penghinaan. Orang Yahudi kan menantikan Mesias, tetapi ketika Mesias itu hadir, orang Yahudi nggak menerimanya. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap Mesias itu seperti Raja Daud yang duduk dalam singgasananya, yang membebaskan orang-orang Yahudi dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ya, mereka mengharapkan bahwa Mesias, raja yang hadir itu raja yang benar-benar punya powerful, berkuasa, yang membebaskan penduduk setempat atau orang Israel dari pemerintahan Romawi. Tetapi mereka kecewa karena yang mereka harapkan tidak seperti itu. Nah, satu hal konsep berpikir yang keliru, salah, dan ini karena juga dipengaruhi oleh roh-roh jahat, ya, kedengkian. Yesus itu datang bukan sebagai raja yang seperti raja dunia ini, enggak. Dia adalah raja alam semesta, dan kehadirannya adalah untuk menyelamatkan hidupmu. Artinya menyelamatkan hidupmu, dia sebagai tebusan, sebagai pengganti korban yang selama ini dipersembahkan oleh orang-orang Israel, gitu. Itu adalah tipologi di mana Mesias itu telah hadir, dan dialah sebagai korban yang sebenarnya yang dijanjikan, yang adalah kabar baik yang Allah berikan pada waktu Kejadian 3:15. Jadi kabar baik itu, Injil itu adalah Yesus sendiri, di mana hadirnya dia sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Jadi nggak perlu lagi mempersembahkan korban. Tetapi orang-orang Yahudi tidak memahami itu, ya. Dan sekarang ini Yesus, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-34 tadi, ketika itu Yesus berkata apa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Orang-orang yang selama ini iri kepada Yesus, benci kepada Yesus, orang-orang yang dengan hati yang kerdil, dengan penuh kebencian, menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Tetapi Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, "Ya Bapa." Dia berseru, berkata, berbicara kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus tidak minta, "Ya Bapa, hukumlah mereka." Tidak. Tapi Yesus berkata kepada Bapa yang mengutus dia, "Bapa, ampunilah mereka." Mereka ini siapa? Orang-orang berdosa. Orang-orang yang menyerahkan Yesus dengan dengki. Orang-orang yang memfitnah, meludah Yesus. Orang-orang yang mencaci Yesus. Orang-orang yang gak percaya kepadanya, kepada dia. Orang-orang yang menghujat dia. Yesus berkata kepada Bapanya, "Ampunilah mereka." Makanya saya bersyukur ya. Saya sangat bersyukur sekali. Karena apa? Yesus adalah kasih. Dia yang mengasihi saya. Dia sabar menunggu saya. Dan saya tidak tahu kapan batas waktu saya dalam dunia ini. Tapi puji Tuhan, Dia terus memperdengarkan, mengetok pintu hati saya dengan lemah lembut melalui firman-Nya. Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya. Puji Tuhan, saya menerima Yesus Kristus, percaya kepadanya. Tidak 1 tahun, 2 tahun, sejak kecil sampai hari ini. Sudah 40 tahunan saya percaya Yesus Kristus. Dan tidak pernah terlintas sedetik pun dalam pikiran saya untuk tidak percaya. Yesus Kristus adalah Tuhanku, Juru Selamatku. Puji Tuhan.